Di Indonesia khususnya, makna kata ustadz itu telah meluas, bahkan nyaris salah kaprah. Mestinya sebutan ustadz itu istimewa karena ia adalah gelar kepakaran yang disematkan untuk ahli di bidang ilmu tertentu, semacam profesor. Sebagai gelar dalam jagat akademik, ustadz bersinonim dengan pakar. Al-Ustadz Ad-Doktur Fulan bin Fulan semisal, artinya adalah Profesor Dr. Fulan bin Fulan, dan seterusnya. Kata Ustadz jelas berasal dari bahasa Farsi atau Persia yang diserap oleh bahasa Arab, artinya adalah pengajar atau orang yang menguasai suatu bidang tertentu dan mengajarkannya. Jamak dari Ustadz adalah asatid. Nah, dalam kerangka sosial budaya di Timur Tengah, Sudan misalnya, gelar ustadz disematkan kepada mereka yang sudah menduduki level tinggi dalam tingkat kepengajaran di universitas atau al-jamiah, setaraf dengan profesor. Ustadz, ya kan, kata serapan asing, ya kan, ke dalam bahasa Arab, yang mana tadi kita tahu berasal dari Farsi atau Persia, ya kan, itu dengan dal, ya, bukan dengan dal, yang maknanya adalah guru besar atau profesor, ya. Kalau dalam Mu'jam Wasit, ustadz itu maknanya adalah guru, ya, semua bidang, pakar, ahli, profesor, dan lain-lain. Menurut pengertian tersebut, maka seseorang, ya kan, saya kira ya agak atau belum pantas ya disebut ustadz kecuali bila sudah menguasai setidaknya 12 cabang ilmu, ya kan? Apa saja? Nahwu, soro, bayan, badik, ma'ani, adab, mantik, kalam, akhlak, usul fikih, tafsir, dan hadis. Jangan suruh ulangi lagi ya, kan bingung. Juga mengerti masalah dalil nasih mansuh, dalil am dan khos, dalil mujmal dan mubayyan, dan lain-lain. Namun di Indonesia sebutan ustadz, ya, sebutan ustadz ini di Indonesia lazim disematkan kepada siapapun yang mengajarkan segala hal yang berkaitan dengan agama, entah itu pengajar baca tulis Al-Quran di TPA atau TPQ, ya kan, pengajar di sekolah agama atau madrasah diniyah, maupun penceramah yang sengaja diorbitkan di televisi, ya kan, selalu dipanggil ustadz. Lalu apakah ini masalah? Ya tentu tidak, sah-sah saja. Jadi gelar ustadz itu kan bisa disandang dengan melalui berbagai kualifikasi keilmuan yang tidak instan, ya. Bukan ujuk-ujuk, bukan karena dia muncul di televisi lalu ujuk-ujuk disebut dengan ustadz, itu bukan. Hanya sekadar melalui audisi di layar televisi semisal, itu kan gimana? Bisa berceramah pun itu sebenarnya bukan alasan untuk bisa dikategorikan ustadz, kiai, apalagi ulama. Masih jauh lah. Ada istilah yang lebih tepat untuk penceramah seperti mubaligh, yang artinya orang yang menyampaikan, atau dai yang artinya orang yang mengajak, atau khotib yang artinya orang yang berceramah. Kesimpulannya, setiap kata memiliki tempat sesuai maknanya masing-masing, khususnya gelar. Kita harus tahu itu. Manfaatnya apa? Ya agar tidak sembarangan menyematkan gelar, ya. Bukan dari penampilan luar dan juga pencitraan belaka. Dan tentu saja agar kita juga bisa bersikap secara proporsional ketika banyak orang menyapa kita dengan sapaan yang tidak sepantasnya kita sandang. Di sisi lain, terkadang kita menggunakan kata tertentu hanya karena sudah paham terhadap arti harfiahnya saja, bukan paham secara istilahnya, ya. Atau kita hanya paham secara etimologi, tidak paham secara terminologi, ya. Hal-hal yang semacam ini ya banyak sebenarnya. Kalaupun ada orang
yang menyebutkan ayat ataupun hadis, itu kan bukan berarti auto ia bisa disebut dengan pakar atau ahli hadis. Masih diperlukan ilmu penunjang lainnya, apalagi hanya dijelaskan dengan logika semisal atau retorika bahasa, dan bukan melalui perangkat ilmu diniyah yang proper, baik dalam lingkup tekstualnya dulu, baru kemudian lingkup kontekstual, ya. Paling tidak, ya kan, tanpa set of Islamic knowledge tertentu, seseorang tidak bisa begitu saja beristihad menafsirkan Quran dan hadis dengan akalnya. Orang tersebut sangat dikhawatirkan nantinya, yakni akan melenceng istihadnya. Modal hafal hadis atau ayat untuk tema tertentu tidaklah cukup untuk menjadi ustadz. Beban moral dan pengetahuan ustadz itu tidak seenteng dan semudah itu. Dan terlebih jika ditambah sok belagu, nuding sana sini, kan, dengan mengkafirkan sesama ahlul kiblat, sesama muslim yang masih melaksanakan sholat. Hari ini banyak ada orang Kristen begitu mu'alaf langsung jadi pakar perbandingan agama, auto ustadz terkenal, banyak fan, kaya raya. Ya bukan saya iri, tapi kan itu kan sengaja di branding untuk keperluan industri sebenarnya. Watak industri itu memang mengerikan. Semua yang masuk ke dalam pasaran industri memaksa siapapun untuk tunduk pada hukum dan bahasa yang dimiliki. Saya tidak menjas ustadz-ustadz di TV tersebut semua begitu, tidak. Ya, tentu saja tidak. Bayangkan, ya, ada yang mak gedebuk turun saja dari langit. Kemarin sore jadi mu'alaf. Secepat kilat mereka dipuja, dielu-elukan, diikuti gaya hidupnya, dibaiat menjadi imam dalam hal fashion dan gaya kulinernya. Pada akhirnya ustadz-ustadz yang mungkin niat awalnya benar-benar tulus itu, ya, justru dipaksa untuk jadi selebritis karena tuntutan karir. Industri menciptakan selera keustatan masyarakat, seolah ustadz atau ustadzah sejati itu hanyalah yang masuk di TV saja. Bajunya yang syar'i merek ini, jilbab yang syar'i mereknya itu, serta perintilan aksesoris penunjang syar'i lainnya. Oleh industri, orang sengaja dibikin ngetop, ya, menjelma artis dan public figure bagi brand ambasadornya, demi menambah kepopuleran brand fashion atau jilbab tertentu. Seolah-olah kok kelasnya ini di atasnya SPG sedikit. Di branding sebagai ustadz milenial, dipuja-puji, dihormati kelewat tinggi, selalu dimintai fatwa untuk dijadikan solusi. Peliknya kehidupan terbuai hingga membuat beberapa di antaranya jadi sering offset, membicarakan semuanya, apapun dikuliti, apapun dikomentari, dan apapun dicari kelemahannya, bahkan sampai hal-hal yang di luar kompetensinya. Merasa dirinya memiliki saldo pengetahuan yang unlimited, merasa dirinya seolah adalah ensiklopedia Islam yang berjalan. Endingnya malah jadi bumerang yang menina bobokkan, blunder dan dibully balik oleh netizen. Ngakunya seorang ustadz, tapi ternyata baca Quran saja masih pelegu, kan? Ngutip dalil, tapi ternyata yang dikutip dalilnya itu keliru, ya. Keliru halamannya, keliru redaksinya pula. Tapi bermula diorbitkan oleh media hingga diredupkan oleh media pula. Saat menyambut fakta indah bahwa dirinya itu merasa, ya, ngetop total, ternyata yang terjadi, dunia hiburan mengulumnya sesaat lalu melepehkannya. Di balik itu semua, yang menentukan lagi-lagi adalah kepentingan pemilik modal dan televisi. Jika isi ceramahnya dinilai sudah tidak lagi kompatibel dengan industri hiburan, ya dibuang. Namanya juga manusia biasa, kan? Pasti ada salah dan juga lupa.
Lawang dia bukan nabi, bukan rasul, ya kan, dia tidak berada pada tingkatan maksum ya. Dikdaya apapun manusia pasti ada khilafnya. Bahkan terkadang kedikdayaan itu justru yang menjadi ladang khilaf. Kalau misalnya ya kan, kalau misalnya saya semisal saya yang kemudian tidak memiliki kapasitas ini, ya kan, yang tidak mumpuni ini, dan tiba-tiba diberikan gelar ustadz, ya kan, di kemudian hari ternyata saya blunder, ada kesalahan yang lalu yang kemudian mengecewakan banyak orang. Terus bagaimana? Ya mudah saja saya ngejawabnya begini, lah yang bilang saya ini ustadz loh siapa, yang bikin saya ngetop ini juga siapa. Sekarang kalian-kalian ini juga yang bikin saya jatuh. Kalian menggugat, nah, bilang ustadz kok ngawur, ustadz kok bohong, ustadz kok nipu. Lah siapa suruh menganggap saya ini orang suci, menganggap saya ini seorang ustadz? Saya ini kan cuma tukang endorse dan ngomel di medsos misal. Mantik aja saya nggak paham, hanya model jubah dan juga serban doang. Kebetulan saya kok juga punya jenggot. Kalau masalahnya karena gelar ustadz itu saja, ya bukan masalah saya yang manggil kan sampean-sampean ini. Salah kalian sendiri dong yang menerjemahkan sorban, gamis, kopiah, dan jenggot saya ini sebagai sosok ahli agama yang sering disebut ustadz. Saya kan cuma warga biasa, kebetulan sedikit bisa pijat. Lah kok dipanggil ustadz? Saya sih nggak nolak ya, dipanggil ustadz. Terserah kalian. Lawang dipanggil bajingan pun silahkan. Kalau ada yang berpendapat, semisal begini, Mas kan semuanya bisa dan berpotensi untuk memiliki kesalahan. Nah, di dalam Islam, bukankah setiap muslim itu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agamanya kepada orang lain? Toh ada hadis ya kan, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis tersebut ya kan, dapat ditarik kesimpulan kan bahwa tidak perlu menjadi yang mengerti dan memahami agama fikih Islam dengan sangat expert untuk menyampaikan kalam Allah ya kan? Oke, jika kalian berpendapat semacam itu, lah terus parameter paling sederhana yang bakal kita gunakan untuk menilai seorang ustadz itu bagaimana? Dia ustadz atau bukan itu bagaimana? Ya begini, lawong jika kita untuk mengendarai motor saja harus bersim, ya kan? Jika untuk menjadi dokter umum saja belajarnya harus bertahun-tahun dan harus melewati sekian ujian. Jika untuk menjadi tukang pangkas rambut dan tukang ngelas, nah, itu kita harus memiliki yang namanya sertifikat. Jika untuk mendaftar sebagai penjahit di sebuah pabrik pakaian saja, kita kan juga harus ada sertifikatnya. Lah ini apalagi ustadz, urusannya kan bukan hanya dunia tapi akhirat. Agar malpraktek dalam keagamaan tidak terus berulang, sebab ini tentang sebuah peran dan tugas suci ya, yang dipertanggungjawabkan di dunia dan juga akhirat. Selain itu, bahayanya malpraktek dalam keagamaan itu kan bisa berdampak pada tersesatnya umat manusia dalam waktu yang sangat lama, mungkin hingga dia dibawa mati. Ngeri ya. Oke, sekian saya ngopi ya lah. Tolong gak usah dipublish ya yo. Aku izin koyane kok saru.